Om Swastiastu, nama tiang I Putu Yase. Tanggal lahir 30 Kayu Putih, Desa Kayu Putih 31 Desember 1969. Pekerjaan saya perangkat desa di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jadi saya hari ini cuci darah sudah hampir 3 tahun. Jadi kendala saya untuk cuci darah, jadi perasaan yang selalu was-was terhadap diri sendiri. Artinya apakah saya bisa sembuh atau bisa gimana, itu selalu menghantui perasaan saya. Mudah-mudahan dalam pengalaman cuci darah ini menjadikan saya sebagai motivasi untuk menjadi lebih sehat di dalam menjalankan pola keseharian saya. Jadi kendala-kendala saya untuk cuci darah, satu karena jarak juga. Jarak tempuh saya dari desa ke rumah sakit kurang lebih 40 kilo. Jadi 1 jam perjalanan. Jadi selama cuci darah itu sudah barang tentu pasti ada kendala-kendala di jalan. Jadi tenaga itu bisa ngedrop, kadang-kadang terkadang bisa juga tenaga itu sewaktu-waktu tidak menentu jadinya. Itu yang bisa sampaikan. Jadi begini, ada kepatuhan-kepatuhan yang terkadang saya langgar. Misalnya saran daripada nakes, tidak boleh minum berlebihan, harus istirahat dengan cukup, dan tidak boleh makan yang mengandung kalium tinggi. Terkadang saya sendiri mempunyai rasa jemu, mempunyai rasa bosan, karena setiap hari kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di makanan. Misalnya tidak boleh makan pisang, tidak boleh makan buah terlalu berlebihan, tidak boleh minum berlebihan, termasuk makanan yang mengandung minyak yang tinggi. Itu terkadang. Ya. Jadi komplikasi yang pernah terjadi pada diri saya, satu, sesak napas. Itu sudah pasti, itu sesak napas. Yang kedua, setiap sore hari setiap jam 6 itu terkadang perut itu merasa begah. Artinya kembung. Itu kedua. Yang ketiga, sudah barang tentu itu mempengaruhi tenaga, sudah pasti lemah. Dan malam harinya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan itu mempengaruhi aktivitas yang lemah juga. Ya. Jadi yang terjadi pada saya, yang saya anggap salah, satu karena dari pola makan. Pola makan semestinya tetap mengikuti saran daripada tenaga nakes yang ada di rumah sakit.
Yang kedua, mengikuti saran daripada nakes, istirahat yang cukup demi memulihkan kesehatan itu. Apalagi saya sudah dinyatakan gagal ginjal stadium 4. Stadium 4 yang sudah barang tentu ginjal itu sudah tidak bisa berfungsi dengan bagus, makanya disarankan oleh nakes harus mengikuti cuci darah. Harus mengikuti cuci darah, dan melalui itulah saya bisa mengurangi beban-beban yang ada di pikiran maupun di fisik saya. Kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman pada diri saya, bahwa yang penting secara rutinitas kita tetap mengikuti daripada apa yang disarankan oleh nakes, yaitu sesuai dengan jadwal cuci darah yang telah ditentukan, yang telah diberikan oleh rumah sakit. Kita tetap jalani itu. Yang kedua, kita tetap mengikuti saran daripada nakes tentang pola makan yang teratur. Artinya kalau sudah makanan yang dilarang, kita harus berusaha untuk mengurangi, bahkan jangan sampai memakan makanan tersebut. Yang ketiga, menghemat masalah minum juga, biar tidak berlebihan, karena itu mempengaruhi cairan yang ada di tubuh kita. Jadi mudah-mudahan dengan cuci darah ini kita bisa kesehatan itu bisa meningkat. Kira-kira demikian. Kalau masalah hambatan sudah barang tentu pasti ada. Misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, kita tidak bisa bergabung secara rutin, artinya baik itu gotong royong maupun acara adat, karena tenaga kita sudah lemah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam kita andai kata kita bisa bergabung dengan masyarakat maupun keluarga, sudah barang tentu kita harus bisa membatasi mana yang diperbolehkan untuk dimakan atau diminum oleh tenaga nakes. Kita harus berusaha mengekang nafsu. Itu misalnya. Yang ketiga, kalau dalam keadaan haus, saya sendiri memakai air hangat. Kalau air hangat itu diminum hanya sedikit aja sudah merasa lega. Tetapi kalau air kemasan botol sudah barang tentu pasti setengahnya atau bahkan habis sebotol baru merasa lega. Itu yang bisa saya laksanakan, bisa lakukan dalam keseharian saya. Kalau tenaga nakes maupun keluarga, motivasinya sangat tinggi. Sudah diberikan motivasi untuk berjuang walaupun dalam keadaan seperti ini. Motivasinya sangat tinggi untuk memberikan rasa biar uh, cepat sembuh dan bisa pulih kembali. Jadi tip bagi rekan-rekan, bagi saudara-saudara saya yang belum cuci darah, terutama yang belum cuci darah, dimohon artinya untuk mengikuti saran daripada dokter, tenaga nakes, artinya hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi kita harus bisa laksanakan itu. Misalnya nggak boleh minum kemasan keratindeng, minuman-minuman bersoda,
yang berlebihan itu membuat juga mempengaruhi daripada kesehatan ginjal. Itu pengalaman saya. Yang kedua, tip bagi rekan-rekan yang sudah cuci darah, mudah-mudahan dengan cuci darah ini kesehatan bisa pulih kembali dan kita harus tetap berjuang dan semangat untuk mencapai kesembuhan kondisi tubuh kita.